Demi Allah saya katakan risalah lewat tayangan ini pada seluruh artis-artis yang ada di Indonesia, siapapun mereka. Ketika Anda tampil dilihat oleh orang pada umumnya, maka Anda membawa kebaikan, pahalanya untuk Anda ketika orang mengamalkan. Tapi ketika Anda bermain dalam sinetron, bermain dalam film, bermain dalam iklan, menampilkan ajakan-ajakan pada keburukan dengan tampil auratnya terbuka, segalanya yang buruk ditiru oleh orang, maka semua dosa itu Anda berperan di dalamnya. Anda berperan. Dan bayangkan berapa dosa Anda kumpulkan, tidak akan cukup ditebus dengan honor yang Anda dapatkan dari tayangan syuting yang telah Anda kerjakan. Demi Allah saya katakan, tobatlah Anda, mendekat kepada Allah, masih ada masa untuk berubah. Masih ada masa untuk berubah. Ya, dan Allah akan angkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehilangan materi. Betapa banyak dulu saudara-saudari kita, artis-artis yang pada awal masanya hidup dalam keglamorannya, tiba-tiba bertobat, menggunakan hijabnya, ternyata tidak kehilangan jobnya. Bahkan Allah berikan dengan sangat terhormat, sangat terhormat. Masya Allah, muncul di tayangan yang baik-baik saja, ketemu orang baik-baik, honornya lebih halal lagi, segalanya terencana dengan baik dan mulia, dan hidupnya nyaman, nyaman gitu ya. Ayo, jadi kita semua ya, jadilah artis akhirat nanti ya, semuanya, supaya dibanggakan di hadapan Allah, dipanggil, dan semua orang mengatakan Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kita hidup di masa penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, di mana muncul di televisi idola-idola yang diciptakan untuk merusak bangsa dan negara kita. Dulu mau ada Indonesia Idol, apalagi cari bakat itu, sampai silik jilbab macam-macam, nggak tahu lah anak. Tapi yang jelas dimunculkan di permukaan ini idola-idola yang membuat kita jadi orang nggak benar. Pemain-pemain bola, kalau seorang mencintai Ronaldo, ganti siapa sekarang? Ronaldo masih eksis. Iya. Oke, orang mencintai Ronaldo, kira-kira apa yang akan terjadi dengan diri dia? Meniru gaya dia. Gaya hidupnya, pakaiannya, rambutnya. Rambutnya Ronaldo model apa sekarang? Hah? Model gini. Oke, padahal kita tahu nanti itu kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai Ronaldo, kira-kira kalau Ronaldo mati kafir nanti, di mana tempatnya Ronaldo? Di neraka. Kita mau dikumpulkan sama dia. Subhanallah jemaah. Tapi sekali lagi, karena kita muncul atau hidup di masa ini, ya kita harus terima. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menyalahkan zaman ini. Karena ada orang-orang yang mengatakan lingkungannya, zamannya, jangan disalahkan. Mereka nggak salah zamannya itu. Yang salah siapa? Kitanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina fama li zamanina aibun siwana wa nahju zamana bi ghairi dhanbin walau nataqaz zamanu lana hajana. Kata beliau, kita ini selalu menyalahkan zamannya mencela zaman. Padahal zaman itu tidak punya kesalahan. Kesalahan zaman itu adanya kita di zaman itu. Andai kata zaman itu bisa berbicara, pasti zaman itu akan mencela kita. Ente nih orang-orang kayak ente yang merusak anak, kata zaman itu. Nah betul. Terus bagaimana kondisi kita tatkala kita tidak punya idola? Anak-anak disuruh mencontoh ya orang-orang yang pandai berjoget, yang pandai menyanyi, artis-artis yang menjadi contoh mereka. Kita lihat artis-artis mungkin na'udzubillah yang menjadi pelacur-pelacur seperti itu. Apa mereka yang akan menjadi idola kita? Bagaimana akhir dari bangsa negara kita nantinya? Syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Tunggu apa kira-kira? Tunggu malaikat maut datang? Tunggu stroke yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba tabrakan? Tunggu tiba-tiba bangkrut usaha? Sampai kata Nabi SAW, maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya Dajjal.
Diingatkan oleh Nabi SAW, maksimalkan. Ini kesempatan emas. Semua da'i dan mubalik teman-teman cuma bisa teriak-teriak seperti yang saya lakukan sekarang di depan Anda. Penentu keputusan Anda sendiri. Dan ingat, berubah menjadi lebih baik sebuah prestasi. Bertahan pada keburukan sebuah keburukan. Tidak bisa dipertahankan itu. Orang kalau berbuat baik dan berubah jadi lebih baik teman-teman sekalian, kita bisa tahu baik atau tidak perbuatan kita. Coba bayangkan kalau antum meninggal sekarang. Kenangan orang apa kira-kira dalam kondisi antum sekarang? Ini kalau saya meninggal sekarang, apa yang orang akan bilang nanti? Oh si fulan mubalik, oh si fulan ceramah, oh si fulan ada begini. Atau orang bilang, oh itu sering mabuk, oh itu sering ke diskotik, oh itu pernah menipu saya. Antum mau jadi orang yang mana nih kira-kira? Menjadi orang yang dikenang kebaikan. Dan itu kita ukir dari sekarang, bukan diukir pada saat mati, gitu kan? Menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan harus kita sendiri berubah. Allah yang maha pemurah tidak akan turunkan tangan dari langit mengubah kita menjadi baik atau memaksa kita ibadah. Harus kita bergerak sendiri. Semua syaitan, jin dan manusia jangan didengar lagi sekarang. Termasuk ada manusia syaitan ya. Allah menjelaskan minal jinnati wan nas. Manusia juga ada yang syaitan. Kamu alim ya, kamu berubah ya? Iya, jawab. Iya saya berubah. Nyesal saya baru tahu sekarang. Bahasakan dengan jelas. Ini enggak ditegur sedikit kayak kerupuk imannya, ketuk pecah, gitu kan? Gimana? Tiba-tiba pakai jilbab berubah. Sholat di masjid, enggak usah deh sholat di sini aja. Teman-teman saya malu. Enggak malu sama Allah, tapi malu sama temannya. Teman-teman kita, teman-teman sekalian, semua teman kita yang ngajak kita keburukan, demi Allah hanya bisa menangis di atas liang lahat, tidak lebih daripada itu. Enggak bakal tinggal nginap sehari di kuburan kita. Terus apa yang kita dengar dia? Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan, 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Anda semua cinta pada anak-anak. Sekarang kalau anak-anak kita mati, mau nggak antum nginap sehari di kuburan? Pulang, istri, suami, ditinggal semuanya. Sabda Nabi SAW benar, pulang keluarganya, hartanya, mobil Alphard, mobil Ferrari, mobil yang mahal-mahal, parkir paling jauh di pagar kuburan, nggak masuk liang lahat. Antum tadi kubur di atas Alphard antum. Jadi warisan, tinggal bersama dia apa? Amalnya. Ini hadir majelis ilmu, sholat, puasa. Anehnya, yang kita tahu akan menemani kita di kuburan, yang akan ditimbang hari kiamat, itu yang kita kerjakan asal jadi saja. Sholat buru-buru, tapi gosip sama teman bisa 2 jam. Nggak bisa ini. Harus berubah teman-teman sekalian. Ya, manusia yang cerdas, manusia yang kalau datang padanya peringatan berubah. Itu yang penting. Jangan tunggu nanti ada ustadz baru imannya bertambah. Enggak. Ilmu yang didapatkan amalkan, itu yang penting. Karena tujuan majelis-majelis ilmu untuk mengubah. Kalau kita dalam majelis ilmu tidak berubah, percuma hadir. Tujuannya memang untuk mengubah menjadi lebih baik. Dan jangan terpengaruh sekali lagi dengan syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Menyesal teman-teman sekalian. Makanya harus hati-hati, ambil pelajaran dan maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.